الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang ada tiada awal, yang kekal, yang Maha Kuasa, Maha mendengar, Maha melihat, Maha menciptakan seluruh alam, menciptakan amal segala kegiatan yang kita kerjakan. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Pemberi nikmat. Dan salat dan salam marilah kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasul telah dulu rindu kepada umat mutakhirin sebelum kita ada. Pada suatu hari Rasulullah ingin berziarah ke pemakaman para syuhada yang ada di Uhud. Ketika sampai di sana, Rasulullah mengucapkan salam kepada para syuhada. Assalamualaikum wahai para syuhada. Kalian telah mendahului kami dan kami insya-Allah akan menyusul kalian, dan saya, kata Rasulullah, juga akan menyusul kalian. Sepulangnya Rasulullah dari pemakaman para syuhada yang ada di Uhud, Rasulullah menangis. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" Rasulullah menjawab, "Saya rindu kepada saudara-saudaraku." Para sahabat bertanya, "Bukankah kami saudara-saudaramu?" Rasulullah menjawab, "Bukan, kalian merupakan sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku ialah mereka yang hidup setelahku. Mereka beriman kepadaku, tetapi mereka tidak melihatku." Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah rindu kepada kita, maka selayaknya kita membalas rindunya Rasulullah. Bagaimana cara membalas rindunya Rasulullah? Yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, dengan beriktikad yang dibawa oleh Rasulullah, dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang khatib hormati para pengurus masjid, yang khatib hormati para jamaah sidang jamaah salat Jumat pada hari ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim karya Imam Zarnuji yang bermazhab Hambali, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Tuntut ilmu ialah fardu terhadap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu apa yang fardu di sini? Yang fardu di sini ialah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal ialah ilmu yang wajib kita tuntut ketika Allah mentaklifkan, membebankan kepada hambanya satu kewajiban. Misalnya pedagang, pada saat sudah tiba wajibnya zakat, sudah
sampai syarat-syarat wajibnya zakat, maka oleh pedagang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Dalam mengeluarkan zakat tersebut ada ilmu yang harus diketahui oleh pedagang tersebut. Kepada siapa yang harus disalurkan zakatnya, berapa persen dari hartanya yang harus disalurkan, itu harus dituntut oleh pedagang tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu hal yang perlu dan disunahkan juga untuk kita tuntut, yaitu tata cara bagaimana kita bersilaturahmi. Karena silaturahmi ini merupakan hal yang kita kerjakan setiap tahun, hal yang kita kerjakan setiap hari, setiap saat. Kita pada hari raya biasanya bersilaturahmi, berkunjung kepada saudara, berkunjung kepada orang tua, berkunjung kepada karib kerabat dan sebagainya. Sebenarnya apa hakikat daripada silaturahmi? Silaturahmi berasal daripada bahasa Arab, berasal dari dua kata, silah dan rahmi. Silah berasal daripada wasala yasilu silatan, yang artinya menyambung. Sedangkan rahmi berasal dari kata rahima yarhamu rahman, yang artinya kasih sayang, rahmat dan rahim. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilahi, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim mendefinisikan silaturahmi dengan hiya al-ihsanu ilal aqarib ala hasabil halil wasil wal mausul, fataratan takunu bil mal wa taratan bil khidmah wa taratan biziarah wassalam wa ghairi zalik. Silaturahmi ialah berbuat kebaikan kepada karib kerabat tergantung kondisi daripada orang yang menyambung dan orang yang disambung. Kadang-kadang silaturahmi ini dikerjakan dalam bentuk harta, dengan menyumbang, membagikan sedikit harta kita kepada karib kerabat, kadang-kadang dengan membantu dengan tenaga, kadang-kadang dengan berkunjung, memberi salam dan lain sebagainya. Jadi silaturahmi ini tidak terbatas hanya pada berkunjung. Semua kebaikan yang kita kerjakan kepada kerabat-kerabat kita itu merupakan silaturahmi. Bahkan hingga salam, memberi salam itu juga silaturahmi. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, balul arhama walau bisalam, sambunglah silaturahmi walaupun dengan salam. Dan silaturahmi ini merupakan hal yang tidak terbatas pada berkunjung. Dalam kitab Umdatul Mufti wa Mustafti ada pertanyaan, apakah ketika seseorang tidak mampu berkunjung, apakah dia wajib mengirim surat kepada kerabatnya? Imam Ibnu Salah dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti menjawab bahwa hakikat daripada silaturahmi ialah menjaga tali persaudaraan, menjaga tali silaturahmi tetap terjaga, tidak terputus. Kalau kita tidak mampu berkunjung kepada saudara, maka dengan mengirim surat, dengan hal itu dapat terjalinnya persaudaraan, tidak terputus, maka itu sudah cukup. Begitu juga dengan halnya teleponan, visi, chattingan. Kalau dengan hal itu bisa menjaga persaudaraan tidak terputus, maka itu sudah cukup. Dan silaturahmi ini merupakan
salah satu daripada akhlak terbaik daripada penduduk dunia dan akhirat. Dalam kitab Imam Suyuti, kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur, Imam Suyuti menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala khairi akhlaqi ahli dunya wal akhirah, an tazura man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka." Tidakkah kalian mau kutunjukkan 3 perkara terbaik daripada penduduk dunia dan akhirat, yaitu engkau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskanmu, dan engkau memberi sedikit hartamu kepada orang yang mengambil hakmu, menghalangi hakmu, dan engkau memaafkan kepada orang yang menzalimimu. 3 perkara, 3 akhlak terbaik daripada penduduk dunia, yaitu menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan kita, dan yang kedua memberi kemaafan kepada orang yang menzalimi kita, dan memaafkan, memberi sedikit harta kita kepada orang yang mengambil hak kita. Itu 3 perkara yang merupakan akhlak terbaik daripada penduduk dunia dan akhirat. Salah satu daripada faedah silaturahmi yaitu Allah akan mengampuni dosa kepada orang yang melakukan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Tidaklah daripada 2 muslim yang saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan kecuali Allah maafkan mereka berdua sebelum mereka berpisah daripada tempat tersebut. Ketika ada 2 orang muslim berjumpa kemudian berjabat tangan, bersalam-salaman, maka sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut, Allah lebih duluan memaafkan dosa mereka sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut. Imam Samarkandi menyatakan bahwa pada silaturahmi ini ada 10 perkara yang terpuji. Sebahagian daripada 10 tersebut yaitu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu amara bisilatirrahmi. Karena Allah yang memerintahkan silaturahmi ini. Di mana Allah perintahkan? Dalam Quran surat An-Nisa ayat pertama Allah berfirman, "Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba." Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, wal arhama, dan sambunglah silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi Allah yang perintahkan silaturahmi ini. Dalam kitab Risalah disebutkan, Al-Khatib menyebutkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka caranya dengan taat kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah, dan meyakini kebenaran yang datangnya daripada burhan Al-Quran dan hadis. Inna mahabbatallah wa ridhan nas innama yakunu li ta'atih wal inqiyad li rasulih wal iz'an lil haq bittiba'il burhan. Sesungguhnya cinta Allah, ridha Allah hanya saja didapatkan dengan taat kepada Allah, tunduk kepada Rasul Allah, dan meyakini kebenaran yang datang daripada burhan Al-Quran dan hadis. Dan ridha Allah ini merupakan suatu nikmat yang paling puncak, nikmat yang paling agung. Allah berfirman, wa'adallahul muttaqin wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar.
Sesungguhnya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, surga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan di sana terdapat istana-istana yang bagus, wa ridwanu minallahi akbar, dan ridha daripada Allah lebih besar daripada demikian. Zalika huwal fawzul azim, dan demikianlah kemenangan nikmat yang paling agung. Jadi mendapat ridha Allah ialah mendapat nikmat yang paling besar. Dalam satu kitab disebutkan bahwa ridha Allah ini nikmat yang lebih bagus, nikmat yang lebih besar daripada surga, daripada sungai-sungai yang ada dalam surga, daripada istana-istana yang ada dalam surga. Kenapa? Karena nikmat ridha Allah ini ialah nikmat rohaniyah, nikmat yang dapat dirasakan oleh roh. Nikmat yang dapat dirasakan oleh roh lebih besar daripada nikmat yang hanya dapat dirasakan oleh jasmani kita. Kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu daripada faedah bersilaturahmi ialah mendapat keberkahan pada rezeki, mendapat barakah. Apa arti barakah? Arti barakah ialah ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan. Kalau hari ini kita mampu bersalawat kepada Rasulullah 100 kali, besok mampu bersalawat kepada Rasulullah 120 kali, lusa mampu 150 kali, kebajikan-kebajikan kita semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, itu berarti kita mendapat keberkahan. Kalau keberkahan pada rezeki, maka rezeki yang kita dapatkan cukup untuk kebutuhan kita. Kalau dalam sebulan kita mendapatkan gaji 2 juta, maka 2 juta tersebut cukup untuk kebutuhan kita. Kalau rezeki yang kurang barakah, walaupun rezeki tersebut banyak tetapi tidak akan cukup. Misalnya orang dalam 1 bulan mendapat gaji 5 juta, tetapi gaji 5 juta tersebut tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya, maka itu kurang berkah. Kemudian sebahagian daripada faedah silaturahmi yaitu mendapat berkah pada umur. Makna mendapat berkah pada umur, kita menggunakan umur kita selalu dalam kebajikan. Apapun yang kita kerjakan, Allah selalu mengilhami kita, menganugerahkan kita untuk bisa berbuat kebaikan dan kebaikan. Maka kita mendapatkan keberkahan pada umur kita. Kaum muslimin, jangan pernah memutuskan silaturahmi. Kenapa? Karena Allah berfirman, orang yang memutuskan silaturahmi ini akan mendapatkan laknat Allah. Nauzubillah min zalik. Dan orang yang memutuskan silaturahmi ini tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'. Qala Sufyan, qati'ur rahmin. Tidak akan masuk surga pemutus. Berkatalah Sufyan, pemutus apa? Pemutus silaturahmi. Sekarang kita masuki dalam 2 rukun al-khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة